Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa bulan yang lalu, rame masalah Tesla mau masuk Indonesia. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada masuk. Baru-baru ini Pak Luhut mengatakannya bahwa Tesla mau masuk Indonesia dengan berbagai macam persyaratan. Makanya Pak Luhut marah, kalau kamu datang boleh, tapi saya sudah deal dengan Shell dan saya juga deal dengan LG. Yang dua-duanya sekarang cover hampir 55 baterai dunia, dan ini tahun 2024 akan produksi itu baterai. Tahun 2025 dan 2026 kita mungkin sudah nomor 1 atau nomor 2. Tapi saya tidak mau kalau kamu datang kamu yang beri syarat. Itu kata Pak Luhut. Saya yang bikin syarat. Seperti yang dilakukan sama dengan Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama Indonesia. Indonesia kasih syarat. Kalau enggak, ya sudah. Kalau kita harus B2B dan transfer teknologi dan ramah lingkungan. Begitu yang disampaikan oleh Pak Luhut. Akhirnya Tesla sampai sekarang belum deal. Tapi informasi terakhir, Tesla sekarang gigit jari. Dia banting harga besar-besaran di Cina dan di Amerika. Artinya dia posisi akan drop, Perang harga yang dibuat oleh Tesla telah mengguncang industri mobil listrik. Selama beberapa bulan terakhir, Elon Musk telah memangkas harga kendaraannya di Tiongkok selama berbulan-bulan. Pemotongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menopang permintaan di tengah-tengah persaingan. Sayangnya, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tak mendapat hasil yang baik. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka menuntut pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa minggu atau bulan sebelum harga ini masih lebih tinggi. Jadi selain di Tiongkok, perang harga serupa sedang terjadi di Amerika Serikat. Tesla melakukan langkah serupa di Amerika pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20% pada sedan model 3 dan sub model Y. Jadi persaingan kendaraan listrik itu semakin ketat, apalagi produsen kendaraan listrik selain Tesla juga memberikan diskon yang kompetitif, fitur yang canggih dan model yang futuristik. Maka dari itu persaingan mobil listrik semakin ketat. Dan pabrik Tesla di Asia hanya ada di Tiongkok. Apalagi mobil-mobil listrik di Tiongkok semakin kompetitif dan semakin maju. Dan itulah tantangan Tesla di pasar Tiongkok. Lalu bagaimana di kita, di negara ini, dan ASEAN secara seluruh. Tesla juga akan membangun pabrik di Indonesia seperti yang ada di Tiongkok, yaitu Gigafactory, membangun pabrik Indonesia. Cuman tadi karena persyaratan terlalu banyak, sampai sekarang masih tidak menentu. Kalau Tesla mau bangun di Indonesia, harga pasti akan turun. Kenapa? Indonesia adalah penghasil nikel nomor 1 di dunia. Dan kebijakan pemerintah Indonesia dengan mobil listrik sangat menguntungkan. Tapi hasil masih alot, itu menunggu win-win solution sedang dilakukan antara Indonesia dan Tesla. Dan baru-baru ini Menko Luhut mengatakan bahwa Indonesia dan Tesla masih terikat kontrak disclosure agreement atau perjanjian ke ASEAN. Tapi bisa katakan Indonesia
punya kemajuan sangat maju. Selain Tesla, Indonesia mendapat kabar baik yaitu produsen mobil listrik Hyundai yang sudah di Indonesia ya produksi. Mereka bakal menambah pabrik keduanya di Indonesia. Apalagi akan ada pabrik mobil listrik dari perusahaan Tiongkok juga yang diharapkan kan buat pabrik listrik di Indonesia. Jadi Tesla mau tidak mau ya, akan menguasai pasar ASEAN dan Indonesia, harus bangun pabrik di Indonesia. Pembelian listrik di Indonesia ya, karena Indonesia mempunyai pasar yang mempunyai mineral-mineral untuk pembuatan baterai, yaitu nikel. Itu bahan pokok yang sangat bagus. Belum nanti ekosistem yang berikutnya, yaitu kalau dibuat di Indonesia, kita akan banyak diuntungkan dari tenaga kerja dan lain-lain ya. Pajak, SDN, nilai tambah ada Indonesia. Kita semua akan terjadi lompatan ya untuk bidang Pak Jokowi. Percaya saya, perkiraan tahun 2026 sampai tahun 2027 kita sudah kelihatan lompatan itu. Kelihatan akan berbondong-bondong masuk industri. Karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor maupun mobil listrik, akan menggantikan 50% dari demand dari pasar yang ada di dunia. Hitung-hitungan 60% mobil listrik mobil listrik akan tergantung pada TV baterai kita. 60% dari pasar yang ada di dunia. Bayangkan ya, berapa yang akan kita dapatkan dari 60% pabrik listrik seluruh dunia ya, tergantung pada baterai kita yang diproduksi di dalam negeri. Maka dari itu kita harus support pemerintah dengan hilirisasi agar supaya terjadi lompatan yang sering dikatakan oleh Pak Jokowi. Dampaknya akan kita semua. Kita akan menikmati keuntungan tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membawa wawasan kita akan lebih maju. Terima kasih. Merdeka.